Oke, shalom anak-anakku semuanya. Kembali kita di dalam pendidikan agama Kristen kelas 4 dalam pertemuan pertama. Sebelumnya kenalkan nama Bapak Guru. Namanya Pak Titus Subagio. Cukup dipanggil Pak Titus. Ya, ini pertama kali Pak Titus ngajar kalian. Kalau tahun lalu diajar Pak Hera, sekarang diajar oleh Pak Titus. Nah, sebelumnya Pak Titus mau kenalkan diri lebih lanjut lagi ya. Pak Titus itu rumahnya di daerah Ngabel sana, di Prukah Selatan. Kalau dari Sawunggaling mungkin ya sekitar 10 menit lah, tidak terlalu jauh ya. Pak Titus juga ngajar di SD Ngagel 1. Sebelumnya ngajar juga di SDN Ngagarjo 7. Pak Titus punya anak 1, istri 1. Nah, mungkin cukup ya perkenalan Pak Titus ya. Ya, kita langsung masuk dalam pelajaran saja. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Biasakan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum masuk dalam pelajaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena Engkau sangat mengasihi kami. Dalam segala hal Engkau menjaga kami, melindungi kami, dan Tuhan memberikan segala sesuatu yang kami perlukan. Buat anak-anakmu yang sedang belajar, kami berdoa Tuhan, berikan hikmat dari surga sehingga anak-anakmu menjadi anak yang pandai, anak yang taat pada orang tua, taat pada guru, terlebih anak yang cinta akan Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan buat anak-anakmu, juga berikan kesehatan, kekuatan buat orang tua mereka. Berkati dengan jasmaniah, berkati juga dengan cinta kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan pimpin pelajaran kami, supaya kami bisa mengenal Tuhan melalui pelajaran agama Kristen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa, amin. Nah, untuk materi pertama adalah sungguh Allah Maha Hadir. Di sini nanti kita akan melihat bahwa ternyata kemahadiran Allah itu, Allah hadir itu dalam segala hal, termasuk dalam alam semesta. Nah, dengan kalian itu nanti mungkin bisa bisa memelihara alam, itu membuktikan bahwa memang Tuhan itu hadir dan Tuhan itu mempercayakan alam kepada kita semua. Dengan kita itu bisa menjaga alam semesta, itu membuktikan bahwa Allah itu mengasihi kita, mengasihi alam semesta, dengan menyuruh kita untuk menjaga alam semesta. Jadi tujuannya supaya apa? Supaya kita memahami bahwa Tuhan hadir, Tuhan memelihara alam semesta, dan Tuhan memberikan tugas kepada kita, kepada kalian, kepada Pak Titus, kepada semua orang untuk memelihara alam semesta. Itu bukti bahwa Allah mengasihi dan Allah ada di dalam alam semesta ini. Oke, ini adalah pertemuan kita. Allah Maha Hadir ini adalah pertemuan kita yang pertama. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita fokuskan untuk membahas ayat-ayat Alkitab. Terus pertemuan kedua, kita akan membahas bagaimana Tuhan itu hadir dalam alam semesta dan bagaimana kita itu memelihara alam semesta. Jadi ada 3 nats Alkitab yang akan kita bahas, tapi yang kita bahas 2. Yang satu nanti akan jadi tugas buat kalian semua ya. Kita akan bahas pertama Kejadian 1 ayat 28 sampai 29, terus Mazmur 8 ayat 1 sampai ayat 18, dan juga dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai ayat 35. Sebelumnya kita sudah berdoa tadi ya. Kalian juga persiapkan buku-buku kalian, buku tulis, terus alat-alat tulis, pensil atau pulpen, kalian siapkan dan catatlah hal-hal yang penting. Nah, saya kasih kesempatan untuk menyiapkan buku kalian. Pulpen jangan lupa. Nah, meskipun belajar di rumah tetap kalian belajar mencatat ya. Nanti kalau ada tugas-tugas atau ada ujian-ujian, ada tes-tes, kalian bisa buka catatan kalian. Nanti Pak Tus juga akan kasih kalian modul untuk belajar di rumah supaya kalian juga paham. Cuman kalian harus mencatat supaya lebih ingat lagi ya. Oke, kita sudah berdoa tadi ya. Kita sudah berdoa. Segala sesuatu biasakan memulai dengan berdoa. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Dan kita percaya bahwa kita dipimpin oleh Tuhan. Oke, ya pembahasan kita. Menurut kalian, apa arti Allah Maha Hadir? Ayo coba renungkan sebentar. Allah Maha Hadir itu ya apa ya? Seperti di dalam COVID-19 ini, ya
pandemi corona ya, sangat menakutkan. Di Surabaya banyak sekali yang kena corona. Jawa Timur sekarang jadi nomor 1. Kapan hari itu Jakarta yang jadi nomor 1. Terus Jawa Barat nomor 2. Sekarang disalib Jawa Timur nomor 2. Akhir-akhirnya ternyata Jawa Timur nomor 1. Di mana-mana banyak orang membicarakan corona dengan sangat menakutkan sekali ya. Banyak orang kehilangan tenaga pekerjaan, ada juga orang yang ya seperti kita tidak sekolah. Nah, kalian tidak sekolah itu sangat menyiksa. Biasanya ketemu teman-teman, sekolah dapat uang saku, sekarang nggak dapat uang saku. Wah, itu juga imbasnya corona ternyata ya. Ada juga orang tua yang gajinya harus dipotong karena corona ini, gajinya dipotong. Makanya kita perlu berdoa ya. Kalian perlu doakan orang tua kalian. Kalau mungkin ada di antara kalian yang orang tuanya kena PHK, tidak bisa bekerja, tetap doakan supaya apa? Supaya Tuhan itu tetap memelihara di dalam segala hal, termasuk dalam kesulitan. Nah, menurut kalian apakah Allah juga hadir dalam corona ini? Kalau nggak hadir berarti Allah kan tidak hadir. Kalau hadir kenapa kok ada corona? Ya, memang Tuhan izinkan corona itu terjadi supaya apa? Supaya kita itu berharap pada Tuhan. Apakah Tuhan jahat? Ada corona ini. Sebenarnya enggak, Tuhan enggak jahat. Tapi corona itu kan adalah apa ya? Corona itu efek dari dosa. Jadi karena kejahatan manusia dalam dosa, akhirnya kejahatan semakin besar dan efek dari kejahatan itu menghasilkan masalah-masalah, termasuk penyakit-penyakit. Dan mungkin adalah corona itu penyakit yang sangat luar biasa sekali. Jadi itu efek dari dosa, bukan hukuman Tuhan. Itu efek dari dosa, bukan buatan Tuhan juga. Itu efek dari dosa. Dan Tuhan izinkan terjadi, dan kita juga percaya bahwa itu ada dalam kendali Tuhan. Ya, itu semua ada dalam kuasa Tuhan. Kita percaya pasti akan berlalu sesuai apa? Sesuai dengan waktunya Tuhan. Nah, tugas kita apa? Tugas kita menjaga diri kita, menjaga diri kalian, menjaga diri saudara kalian supaya tidak terkena corona. Caranya apa? Ya, caranya dengan memakai masker, sering-sering cuci tangan, tidak keluar rumah. Kalaupun harus keluar tetap pakai masker. Kalau bisa pakai apa? Pakai face shield itu ya. Pakai face shield yang tutupan yang warna bening itu ya, itu menjaga kesehatan. Dengan menjaga kesehatan kita termasuk juga mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita menghargai bahwa tubuh kita itu buatan Tuhan yang harus dijaga. Oke, menurutmu apa arti Allah Maha Hadir? Sudah ada jawabannya, kalian bisa tulis. Ya, bisa tulis, nanti di akhirnya diserahkan sama Pak Titus. Ya, minggu depan nanti pertemuan berikutnya, Pak Titus juga tetap akan tanyakan, mengapa, menurutmu apa arti Allah Maha Hadir? Tetap akan Pak Titus tanyakan juga ya. Oke, kita akan belajar Alkitab dulu ya. Waduh, muter. Duh. Kita akan memahami Alkitab dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 dan 29. Ayo kalian buka Alkitab kalian. Kalau belum buka diambil dulu. Harus kasih waktu sebentar. Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai 29. Kejadian itu adalah kitab yang pertama. Kalian buka kitab yang pertama sekali itu. Ya. Itu ada Kejadian yang paling pertama, pasal 1 ayat 28 sampai 29. Ya, kita akan baca ya. Pak Yesus akan bacakan buat kalian ayat 28. Allah memberkati mereka, memberkati Adam dan Hawa. Mereka itu Adam dan Hawa. Jadi saya bacakan ulang. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat yang ke-29, berfirmanlah Allah, dikatakan apa itu? Berfirmanlah Allah, dikatakan ini. Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Nah, dikatakan segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah yang menjadi makananmu. Dikatakan bahwa apa? Bahwa Tuhan itu apa? Tuhan memberikan ini dikatakan. Memberikan ya. Tuhan itu memberikan segala sesuatu. Nih. Harus kasih garis ini. Tuhan memberikan segala sesuatu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di bumi.
dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Untuk apa? Untuk menjadi makanan kita. Nah, terus apa kaitannya dengan kemahadiran Allah? Nah, pada dasarnya bahwa Tuhan itu mengasihi alam semesta, Tuhan mengasihi semuanya, Tuhan mengasihi manusia. Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan alam semesta supaya apa? Supaya semua itu berguna buat manusia. Jadi alam semesta diciptakan itu supaya berguna buat manusia. Itu untuk memelihara kehidupan manusia. Nah, ini adalah bukti bahwa Allah mengasihi, bukti bahwa Allah mengasihi manusia, Allah memperhatikan manusia. Termasuk juga Allah memperhatikan alam semesta. Nah, Allah memperhatikan berarti Allah itu sebenarnya ada. Allah itu hadir. Makanya diperhatikan ya. Diperhatikan karena itu hadir. Nah, dengan kehadiran Allah itu, maka Allah juga memberikan tugas kepada manusia supaya apa? Supaya memelihara alam semesta. Dia udah keluar. Oke. Jadi Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya dengan baik. Jadi seluruh alam semesta ini itu yang membuat Tuhan, dan Tuhan katakan adalah baik. Semua ciptaan Tuhan tidak ada yang tidak baik. Semua ciptaan Tuhan itu adalah baik. Nah, dengan kebaikan itu, semua kebaikan itu diberikan kepada manusia. Allah memberikan semua ciptaannya kepada manusia supaya apa? Supaya manusia bisa merawat semua ciptaan Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu mengasihi semua ciptaan Tuhan. Maka manusia diberi tugas untuk merawat semua ciptaan Tuhan ini. Apakah Tuhan tidak mampu merawat sendiri? Mampu. Namanya Tuhan, masa tidak mampu? Tuhan mampu merawat sendiri. Tapi Tuhan memilih manusia supaya manusia merawat semua ciptaan Tuhan. Nah, kasih Allah itulah yang membuktikan bahwa Allah itu hadir. Allah itu ada. Allah itu hidup di tengah-tengahnya. Bahkan Allah menguasai semuanya. Oke. Manusia diberi kuasa untuk merawat, memelihara, dan mengusahakan alam semesta supaya apa? Supaya alam semesta itu tetap ada. Dengan alam semesta terpelihara, maka kehidupan manusia juga terpelihara. Dengan Allah hadir dalam alam semesta, berarti Allah juga memelihara alam semesta. Dengan Allah hadir dalam kehidupan manusia, berarti Allah juga memelihara kehidupan manusia. Nah, dengan bukti pemeliharaan Allah itu apa? Bukti pemeliharaan Allah adalah memberikan kuasa kepada manusia untuk apa? Untuk mengusahakan semua alam semesta. Itu bukti kehadiran Allah. Bahwa Allah itu campur tangan gitu. Bukan Allah mentang-mentang, oh aku sudah menciptakan, sudah selesai. Aku tidak akan berbuat apa-apa terjadi. Enggak. Allah satu campur tangan dengan apa? Dengan menyuruh manusia memelihara alam semesta. Contohnya gini. Contohnya seperti ini. Mama kamu punya adik gitu. Kamu punya adik. Nah, papamu sedang kerja. Ternyata adikmu lapar. Terus papamu sangat sayang kan sama kalian, sama adikmu juga sangat sayang gitu. Terus adikmu telepon papamu, "Pak, aku lapar." Masa papamu dari kerjaan langsung pulang beli makanan? Kan enggak, ya kan? Nah, bukti bahwa papamu itu memperhatikan adikmu. Papamu telepon kamu, "Halo nak, tolong belikan makanan buat adik." Nah, siapa yang beli? Yang beli jelas kamu, yang disuruh kamu. Tapi siapa yang punya inisiatif untuk membelikan? Uangnya dari mana? Kan dari papamu. Ya kan? Nah, itu bukti bahwa papamu itu memelihara adikmu. Dengan cara apa? Dengan cara menyuruh kamu memelihara adikmu. Dengan cara menyuruh kamu membelikan makanan buat adikmu. Lah, Allah juga demikian. Allah itu sangat memperhatikan alam semesta. Dengan cara apa? Dengan cara Allah itu menyuruh manusia untuk memelihara alam semesta. Nah, memelihara alam semesta banyak sekali contohnya. Kamu nyiram bunga, menyapu halaman, menyapu rumah, bersih-bersih, itu termasuk memelihara semua alam semesta. Ya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah ke got, itu juga memelihara alam semesta. Bayangkan kalau kamu buang sampah ke got, tetanggamu buang sampah ke got, sehari 1 kresek, 1 minggu 7 kresek 1 orang.
10 orang 70 kresek. Lama-lama gotnya buntu, banjir. Nah, ya kan? Berarti tidak memelihara alam semesta. Itu salah satu contohnya. Sehari kamu buang sampah mungkin satu kertas. Satu kertas. Lama-lama penuh. Kalau di sekolah siapa yang suka menyimpan sampah di kolong meja itu? Kolong meja kasih sampah. Lama-lama apa? Lama-lama penuh, kolong mejamu penuh dengan sampah. Kadang-kadang sampai bau makanan, ada makanan di kolong meja. Itu juga termasuk tidak merawat ciptaan Tuhan, tidak merawat alam semesta. Termasuk ya. Nah, oke, banyak sekali contohnya ya. Kalian bisa sebutkan juga. Kalian memelihara kesehatan juga memelihara ciptaan Tuhan, karena tubuhmu adalah ciptaan Tuhan. Pada dasarnya dengan Allah memberikan mandat tugas kepada manusia, berarti Allah sebenarnya memperhatikan ciptaannya ya. Seperti tadi yang diceritakan oleh Pak Titus tadi ya. Ketika orang tuamu menyuruh kamu untuk membelikan makanan buat adikmu, termasuk ayahmu itu juga memelihara adikmu melalui siapa? Melalui kamu. Gitu. Tuhan juga demikian. Ketika Tuhan menyuruh manusia memelihara alam semesta, berarti juga Tuhan itu memperhatikan alam semesta. Nah, itu bukti bahwa Allah hadir. Nah, itu bukti bahwa Allah hadir dan Allah memperhatikan. Allah sangat mengasihi alam semesta. Nah, kita harus bangga punya Allah itu. Tuhan Yesus itu juga demikian. Tuhan Yesus Allah kita itu luar biasa sekali. Dia itu sangat memperhatikan bukan cuma alam semesta. Kehidupan kita itu diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Tuhan memberikan keselamatan kepada manusia. Dengan dia itu mati di kayu salib, menebus dosa kita, itu berarti dia itu sangat mengasihi kita. Tuhan tidak mau kita celaka. Selain Tuhan memberikan alam semesta, Tuhan juga memberikan kita keselamatan hidup kekal di surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita percaya Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia menjadi manusia, dia mati di kayu salib untuk menebus dosaku, dosa Pak Titus, dosa kamu sekalian ditebus. Ketika dosa kita ditebus, berarti kita tidak punya dosa. Otomatis kita masuk dalam kerajaan surga. Nah, makanya kita harus percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan hanya memelihara jasmaniah kita, bukan hanya memelihara alam semesta, bukan hanya memelihara kehidupan jasmaniah kalian, tapi juga Tuhan Yesus memelihara keselamatan kalian. Itu yang harus kita percaya. Ya, oke, lanjut lagi. Kita buka Mazmur pasal yang ke-8. Mazmur 8 ayat 1 sampai yang ke-9. Saya bacakan buat kalian ya. Oke. Mazmur itu tengah-tengah. Ya, Mazmur itu tengah-tengah. Ya pas tengah-tengah ya, pas tengah-tengah. Kalau ada Alkitabnya comblongan yang paling atas sendiri, yang tengah paling atas. Oke, sudah ketemu? Oke, pasal 8 ayat 1 sampai 9. Kalau belum ketemu, ya ini baca di sini aja. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintas arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Nah, ini juga bukti bahwa Allah mengasihi manusia. Dia membuat manusia, memahkotanya, bahkan dikatakan apa ini? Ini perhatikan ini. Dikatakan membuatnya hampir sama. Nah, membuatnya hampir sama seperti Allah. Nah, ini bukti bahwa Allah mengasihi manusia. Memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Nah, manusia diberi kemuliaan dan hormat. Membuat manusia itu berkuasa atas ciptaan tanganmu, atas buatan tangan Tuhan, atas lembu sapi, binatang-binatang, burung-burung, kambing, domba, ikan, dan segala yang melintas di alam semesta ini diberikan kepada manusia. Ini bukti bahwa Allah memelihara manusia. Tuhan hadir dalam kehidupan manusia.
dan Tuhan memelihara. Ya, Tuhan hadir dan Tuhan memelihara. Nah, bagaimana kalau Tuhan memelihara tapi dia tidak hadir? Kan tidak mungkin. Dia itu hadir. Dia itu ada di dalam hati kita, dalam tubuh kita, juga ada di sekitar kita. Makanya kalian jangan takut ada segala sesuatu. Allah itu hadir di dalam kehidupan kalian, di dalam hati. Bayangkan Allah yang luar biasa, yang sangat besar itu mau hadir dalam hati kalian, itu kan luar biasa sekali ya. Oke, lanjut lagi ya. Duh, tidak berubah. Pada dasarnya Allah hadir dalam segala hal, termasuk dalam alam semesta. Tuhan itu hadir, ya. Tuhan itu ada di dalam alam semesta. Terus, oleh karena itu Allah memelihara alam semesta melalui siapa? Melalui manusia. Allah sangat mengasihi ciptaannya dan memelihara dengan begitu indah. Bintang-bintang bulan diciptakan oleh Tuhan, dan Allah menyuruh supaya manusia memelihara alam semesta ini. Semua ditaklukkan kepada manusia supaya apa? Supaya manusia memelihara, supaya alam semesta sangat indah, yang sangat indah ini tetap menjadi indah dan sangat luar biasa. Nah, itu luar biasanya Tuhan ya. Hebatnya Tuhan itu menciptakan alam semesta, membuat alam semesta semakin indah, begitu indahnya, luar biasanya itu, begitu agungnya, begitu uniknya. Dia tidak hanya, wah di dunia itu hanya ada kelinci, semua kelinci sudah ada. Oh, banyak macam-macam binatang peliharaan, tumbuh-tumbuhan diciptakan itu untuk manusia. Nah, itu luar biasa. Tuhan hadir dalam segala sesuatu, memelihara segala sesuatu, dan menyuruh manusia untuk memelihara, supaya saling melengkapi. Kalau kamu tidak mau memelihara alam, manusia tidak mau memelihara alam, nah, apa yang akan dimakan manusia tidak ada kan? Nah, itu saling melengkapi. Oke. Nah, ini apa namanya? Mazmur 104 ayat 1 sampai 35 ini adalah tugas buat kalian. Tugas buat kalian di rumah. Nah, tugasnya ini. Yang pertama, kalian baca ya, kalian baca. Terus cari 5 ayat yang berkesan dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 35. Cari apa? 5 ayat yang berkesan, lalu kalian tulis. Kalian tulis 5 ayat yang berkesan itu ya. Enggak semuanya, cuman 5 ayat. Nah, dari 5 ayat itu setelah kalian tulis, kalian baca. Kalian baca. Baca dengan suara lantang. Direkam ya. Direkam gitu ya. Terus yang ketiga, setelah direkam, cari satu ayat, pilih dari 5 itu yang kalian baca itu, pilih salah satu, jelaskan. Ya, menurut kalian apa? Jelaskan, nggak usah panjang-panjang, singkat aja nggak apa-apa ya. Jadi ya, kalian tulis 5 ayat yang berkesan. 5 ayat itu kalian baca, direkam. Nah, dari 5 ayat itu pilih salah satu, jelaskan ya. Salah satu lalu jelaskan. Itu aja ya. Tugasnya itu saja. Nah, nanti penilaiannya ada penilaian praktek. Prakteknya itu 1, 2, 3 ini Pak Tus akan pilih salah satu penilaian yang paling besar, itu yang akan masuk dalam rapor kalian. Terus untuk penilaian hariannya adalah dari ini, yang kedua ini ya. Sorry. Yang pertama ini, 5 ayat yang berkesan kalian tulis. Nah, kalau kalian cuma nulis 1, berarti nilai kalian hanya 20. Kalau nulis 2, nilai kalian 40. Nulis 3, 60. Nulis 4, 80. Nulis 5, kalian dapat nilai 100. Itu untuk penilaian harian. Kalau penilaian prakteknya dari 1, 2, 3 ini Pak Tus akan pilih yang paling besar. Umpama ternyata tulisan kalian di ayat 5 ini, di nomor 1, tulisan kalian tidak sebagus, mungkin dapat 70. Dari suara baca kalian yang lantang itu kalian dapat 90. Atau dari yang ketiga ini kalian dapat 95. Berarti yang ditulis Pak Tus adalah nilai 95. Ya, jadi yang paling besar. Umpama ternyata yang paling besar itu, tulisan kalian bagus, Pak Tus akan kasih nilai 80. Yang lain cuma suara kalian pelan, dapat 75. Yang ini tidak begitu jelas, dapat 75. Berarti yang Pak Tus tulis adalah
yang paling besar yang 80. Makanya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Oke ya. Saya pikir Pak Sis itu aja kita pertemuan kita hari ini. Ya, semua direkam dan ditulis dikirim ke grup WA kelas 4 ya. Nah, direkam dan tulis di grup WA kelas 4. Ya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Ya, kita tutup dengan berdoa ya. Kita tutup berdoa. Kalau kalian belum jelas, kalian bisa tanya di grup WA. Oke? Tuhan Yesus, saya sangat bersyukur untuk pertemuan hari ini. Engkau memberkati anak-anakmu supaya mereka paham bahwa memang Engkau adalah mengasihi mereka. Tuhan memelihara alam semesta, itu membuktikan bahwa Allah mengasihi manusia. Terlebih Tuhan juga memelihara hidup kami, Tuhan menjaga keselamatan kami. Sekali lagi kami berdoa buat orang tua kami, orang tua anak-anakmu. Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan. Tuhan berkati dengan pekerjaan, Tuhan berkati dengan gaji yang mencukupi untuk kebutuhan hidup mereka. Tuhan juga berkati anak-anakmu dengan kepandaian, Tuhan berkati dengan anak-anakmu dengan kekuatan kesehatan yang dari Tuhan. Berkati dengan akal budi, berkati dengan cinta kasih, sehingga mereka bisa menghargai orang tua mereka. Terima kasih Bapak, kami tutup pelajaran ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ini